Kegiatan pertama yaitu persiapan kegiatan sosialisasi dengan petugas dan konsultasi pembuatan alur standar prosedur operasional atau SPO akupresur. Kegiatan ini dimulai dengan membuat janji untuk melakukan konsultasi dengan kepala ruangan dan mentor untuk kegiatan sosialisasi kepada petugas di ruangan Ponek, dan pembuatan alur standar prosedur operasional akupresur yang nantinya akan diletakkan di ruangan Ponek sebagai acuan bagi petugas saat melakukan tindakan akupresur pada pasien, serta menentukan hari pelaksanaan sosialisasi untuk petugas di ruangan. Kegiatan kedua yaitu membuat media edukasi berupa leaflet dan video edukasi akupresur. Tahapan pertama dimulai dengan membuat materi edukasi dari sumber yang sudah terverifikasi. Materi yang telah disusun kemudian dikemas dalam bentuk leaflet, dibuat dengan menarik dan juga informatif. Kemudian dikemas dalam bentuk video edukasi sebagai media edukasi digital. Kemudian desain leaflet dan juga video edukasi dikonsultasikan kembali kepada mentor untuk mendapatkan saran dan masukan. Selanjutnya, video yang sudah disetujui dibagikan kepada bagian koordinator promosi kesehatan rumah sakit agar kemudian bisa diupload ke media sosial resmi rumah sakit. Setelah video diupload, kemudian dibuatkan kode QR yang berisi tautan menuju video tersebut. Kode QR tersebut disematkan pada halaman depan leaflet agar penerima edukasi dapat mengakses dan menonton video edukasi tersebut. Video yang sudah diupload sudah dilihat 1380 kali. Kemudian dilakukan pencetakan leaflet. Leaflet yang telah dicetak kemudian diletakkan di meja jaga ruangan Ponek, yaitu sebagai tempat sasaran utama edukasi, dan ruang rawat inap kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Skadau. Kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi metode akupresur pada petugas di ruang Ponek. Setelah disetujui oleh kepala ruangan dan mentor, kemudian saya membuat undangan sosialisasi dan membagikannya melalui WhatsApp group. Selanjutnya, saya menyusun materi sosialisasi yang dimasukkan ke dalam media PowerPoint. Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu saya meminta petugas di ruangan untuk mengisi kuesioner pretest. Setelah itu, saya mulai melakukan sosialisasi dengan para petugas di ruangan. Saya memberikan kesempatan kepada petugas untuk mempraktikkan metode akupresur agar bisa diterapkan kepada pasien. Setelah itu, petugas diminta mengisi kuesioner post-test untuk melihat peningkatan pengetahuan. Kemudian hasil pretest dan post-test dianalisis menggunakan diagram batang. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi metode akupresur kepada ibu hamil di ruangan Ponek. Sebelum dilakukan edukasi, saya meminta persetujuan pasien untuk dilakukan edukasi. Setelah pasien bersedia, saya memberikan lembar kuesioner pretest dengan 5 soal untuk kemudian diisi oleh pasien guna mengetahui tingkat pengetahuan awal pasien. Kemudian dilakukan edukasi pasien menggunakan media leaflet. Setelah edukasi, pasien diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempraktikkan metode akupresur secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan meminta pasien untuk mengisi lembar kuesioner post-test. Post-test berisikan 5 soal yang sama dengan pretest, sehingga bisa diketahui secara signifikan perubahan pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Kegiatan kelima yaitu melakukan pengolahan data hasil evaluasi tingkat pemahaman ibu mengenai akupresur. Saya mengumpulkan lembar kuesioner yang telah diisi ibu untuk dilakukan rekapitulasi data hasil pretest dan post-test. Edukasi diberikan kepada 5 ibu hamil sebagai sasaran kegiatan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan ibu sebelum dan sesudah edukasi. Berdasarkan dari pengolahan data, diketahui bahwa nilai rata-rata pretest peserta yaitu 16/100. Kemudian setelah dilakukan post-test, nilai meningkat menjadi 92/100. Kelima peserta berhasil mencapai nilai maksimal yang menunjukkan tingkat penguasaan materi yang sangat baik setelah dilakukan edukasi.
Selisih peningkatan rata-rata mencapai 76 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta dalam penerapan metode akupresur. Kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap evaluasi dimulai dengan menyiapkan seluruh hasil penilaian dari setiap aktivitas aktualisasi, yaitu mengumpulkan hasil pretest dan post-test, dokumentasi kegiatan, serta catatan-catatan yang relevan selama proses pelaksanaan kegiatan. Berikutnya saya melakukan koordinasi dengan mentor guna memastikan bahwa hasil analisis telah sesuai dengan standar pelayanan, kebijakan unit kerja, serta indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam rencana aktualisasi. Akhir dari kegiatan ini adalah menyusun kesimpulan dan merumuskannya ke dalam laporan akhir aktualisasi yang disusun secara baku, runtut, dan akuntabel. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan hasil aktualisasi dapat menjadi referensi dan kontribusi nyata di unit kerja, serta memperkuat komitmen sebagai ASN dalam menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.